Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar semua sahabat sekalian? Hari ini saya hendak kembali mengajak tokoh untuk mengenang kembali sosok guru kita, ulama perempuan pakar fikih Indonesia yang mendunia, almarhumah Profesor Dr. Huzaimah Tiyanggo MA, Rektor IIKI Jakarta. IIKI berduka, Indonesia berduka, kita semua berduka. Tapi tentu ada banyak canda, tawa, ilmu dari orang-orang yang terdekat beliau. Hari ini saya ajak sahabat sekalian untuk berbicara, ngobrol dengan sosok yaitu Direktur Pasca Sarjana IIKI Jakarta, yaitu Pak Dr. Muhammad Azizan Fitriana MA, yang berada di layar Zoom di ujung Usaindra sana. Assalamualaikum Pak Direktur Pasca Sarjana, Pak Dr. Muhammad Azizan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, mudah-mudahan dalam kondisi sehat selalu. Alhamdulillah. Usaindra semoga sehat semua ya. Sama-sama Pak Direktur, kita berduka, kita kehilangan sosok Ibu Rektor yang luar biasa. Dan Masya Allah luar biasa yang sehari-hari kita ikut dalam sidang, ujian di Pasca Sarjana maupun DS1. Hari ini beliau sudah meninggalkan kita. Semoga Allah menerima segala amal ibadah dan semoga ilmu yang kita peroleh juga menjadi jariah untuk beliau dan menjadi sebuah spesial jariah yang insya Allah akan senantiasa mengalir. Pak Direktur ini Masya Allah luar biasa sebagai Direktur Pasca Sarjana IIKI dan Prof. Huzaimah adalah rektor. Tentu hubungannya Masya Allah luar biasa ya, komunikasi yang selalu terjaga ya. Bahkan Prof. Huzaimah juga pernah menjabat Direktur Pasca Sarjana IIKI, pernah menjabat Dekan Fakultas Syariah IIKI juga. Jadi ada banyak sekali. Sejak kapan kira-kira Pak Direktur mengenal sosok guru kita Prof. Huzaimah ini kalau boleh tahu? Ya, yang pertama tentu pada kesempatan ini saya juga ingin mengungkapkan duka yang mendalam ya, sebuah kepergian yang sangat cepat dan tidak terduga, sambil meyakini bahwa semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu kami masih merasakan belum siap gitu bisa dibilang. Dalam berbagai kesempatan dan juga kapasitas, baik sebagai bisa dibilang kami adalah anak buah beliau, junior beliau, namun juga sebagai mitra beliau di dalam mengelola lembaga Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Saya secara pribadi mengenal beliau sejak maksud saya secara lebih dekat itu tahun 2010, Pak Indra. 2010 ya, Masya Allah ya, hari ini sudah 2021. Hampir 11 tahun ya. 11 tahun yang lalu. Insya Allah luar biasa. Saat itu saya adalah dalam posisi maaf, saat itu apakah beliau sudah rektor atau belum ya? Belum, saya ya. Ya, belum. Belum ya. Jadi waktu itu posisi saya adalah penerima beasiswa S3 di Universitas Al-Quranul Karim di Sudan, ya, dengan rekomendasi dari IIKI Jakarta. Yang saat mendapatkan rekomendasi itu rektornya masih Dr. Kiai Haji Ahsin Serto Muhammad. Ya. Nah kemudian kebetulan kami sowan Bu almarhumah Prof. Huzaimah. Itu adalah saat itu kami bersama orang tua kami, mertua kami, Ustadzah Atiqah Nur Ali dari Pondok Pesantren At-Taqwa Bekasi. Jadi beliau mertua kami itu adalah teman beliau di Mesir. Satu angkatan. Nah, ketika itu kami sowan beliau dalam rangka silaturahim. Yang kebetulan karena saya penerima beasiswa dengan rekomendasi IIKI, maka kemudian kami ya secara tidak langsung punya hubungan gitu ya. Betul. Dan secara emosional, jadi kami perkenalkan udah beliau. Saat itu saya lupa beliau menjadi apa ya. Tapi karena memang saat itu dalam rangka silaturahim antar teman dengan mertua kami ya. Jadi kemudian
Situlah pertama kali kami berkenalan ya, dengan almarhumah. Ya, tahun 2010 saya masih ingat di rumah beliau yang sekarang juga ini masih rumah yang itu, yang sekarang ini. Jadi ya kemudian ketika saya memperkenalkan bahwa saya penerima beasiswa dengan rekomendasi IKI, kemudian beliau mengatakan, ya sudah berarti Anda ini sudah nggak boleh kemana-mana, Anda harus di IKI, kata beliau saat itu. Ya. Saat itu saya baru lulus, baru selesai S2, Pak Dr. Hendra. Jadi kemudian kata beliau, silakan nanti setelah selesai S3 bertemu lagi. Dan itu saya tepati ya, saya tepati tahun 2014 pas saat itu beliau menjadi rektor. Ya. Jadi pertama kali atau mungkin baru jadi rektor itu, dan saya juga baru pulang dari Sudan. Nah itu saya datang kembali kepada beliau. Ya tentu berarti sudah 4 tahun ya dari pertemuan pertama. Beliau mungkin agak lupa karena saya datang sendirian. Saya saat itu tidak ditemani orang tua kami. Saya datang sendirian, kemudian Prof, masih ingat saya Prof, gitu kan. Saya yang 4 tahun yang lalu dengan ya tentu saya tetap memperkenalkan mertua saya dan beliau langsung ingat ya. Dan saya bilang, Prof, saya ingin menepati janji saya untuk datang kembali setelah selesai S3. Ya, kemudian karena beliau saat itu sudah menjadi rektor, maka kemudian ya sudah, alhamdulillah. Jadi kamu kesini menyerahkan diri, istilah beliau begitu ya. Jadi bilang saya menyerahkan diri ke IKI. Jadi langsung saya tangkap, kata beliau. Dan saat juga saya kemudian diproses dosen saya di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Itu kira-kira Pak Indra. Wah, ya. Luar biasa ya. Sebuah perkenalan yang Masya Allah luar biasa, sangat berkesan. Kira-kira luar biasa. Nah, Pak Direktur, ada nggak kesan Pak Direktur? Kan Pak Direktur ini kan luar biasa. Di satu sisi Direktur, tentu atasan Pak Direktur adalah seorang rektor. Nah, Rektor kebetulan Prof. Huzaimah. Apa sih kesan Pak Direktur secara pribadi dari sosok gurunya umat ini? Kira-kira apa sih yang bisa diambil hikmah dari kita bersama kira-kira? Dari kedisiplinan, ada banyak tokoh mengatakan beliau itu sosok yang sangat disiplin dengan waktu, tidak pernah menunda waktu dan berbagai macam. Ya. Nah, kalau dari Pak Direktur apa kira-kira? Ya baik, tentu saya banyak menyimpan kesan dan kenangan dengan beliau ya. Tapi sebagai bawahan beliau bisa dikatakan ya. Ini memang yang sangat kami ambil teladan dari beliau adalah masalah pertama, ketegasan dalam memimpin. Ya, beliau sangat tegas. Tentu didukung dengan intonasi suara yang kita tahu sangat khas beliau ya. Beliau intonasi suaranya keras, tapi tidak memberikan kesan bahwa beliau marah atau tidak suka atau apa. Justru intonasi suara yang keras itu menyimpan sisi keakraban, kedekatan gitu ya. Sehingga ketika kita dalam forum-forum rapat ya, kemudian forum-forum ujian itu memang beliau selalu memberikan nuansa ketegasan dengan intonasi suara beliau khas tersebut. Namun yang memang kami ingin ikuti terus, artinya yang kemudian itu menjadi teladan kami secara khusus saya pribadi itu adalah masalah kedisiplinan beliau. Jadi beliau dengan kesibukan yang luar biasa itu ya beliau selalu tepat waktu ya, khususnya dalam kapasitas sebagai rektor di mana beliau memimpin rapat, memimpin berbagai forum-forum koordinasi untuk pengelolaan lembaga, itu kami tidak pernah mendapati beliau itu telat gitu ya, tepat waktu. Padahal katakanlah kalau dulu ketika masa-masa sekitar tahun 2015 awal-awal menjadi rektor ya, itu beliau masih sangat segar bugar ya. Jadi pulang dari MUI katakanlah ya dengan kondisi macet yang luar biasa,
itu datang masih dengan energi yang sangat besar, ya. Memimpin rapat, ya datang tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, karena beliau sendiri yang menentukan waktunya, gitu kan. Atau kadang-kadang baru pulang dari bandara langsung rapat. Jadi luar biasa, nggak pernah pulang dari itu istirahat dulu pulang ke rumah. Jadi masya Allah memang beliau sudah mendedikasikan, mungkin sudah bisa dibilang mewakafkan ya dirinya ini untuk umat beliau. Umat luar biasa. Jadi dari forum ke forum itu beliau jalani secara konsisten dan sangat disiplin. Dan sangat dinikmati ya. Iya betul sekali, betul sekali. Itu yang selalu apa ya terpatri dalam ingatan saya pribadi itu bagaimana nih beliau membuat sangat konsisten, sangat berkomitmen dengan tugas beliau sangat banyak. Jadi ketika itu kan beliau rektor, kemudian masih ketua bidang Fatwa. Iya. Kemudian saya juga masih dosen di sekolah pascasarjana UIN. Iya. Jadi luar biasa. Namun tadi yang lebih luar biasa adalah bagaimana beliau di setiap tugas ini beliau selesai dengan kerja tuntas. Kalau bahasa orang sekarang kerja tuntas. Ya, itu dia. Dan itu juga yang saya peroleh ketika saya ngobrol dengan sekretaris pribadi beliau, Bu Pipin. Ternyata menurut Bu Pipin, kalau beliau ada sesuatu yang ingin diparap, tanda tangan, baik itu ijazah mahasiswa, dan itu harus selesai di waktu itu juga. Beliau tidak pernah mau menunda-nunda. Jadi satu hal yang luar biasa yang patut kita teladani. Jadi Masya Allah luar biasa. Ya betul, dan itu beliau selalu, kadang nih yang saya kadang malu ya dengan ini. Jadi beliau justru yang mengingatkan gitu. Jadi termasuk tanda tangan tadi kan diantaranya adalah dari pascasarjana ya. Artinya kita ini kan setiap dokumen kan harus beliau tanda tangan. Itu justru kadang beliau yang telepon, ini hari ini kok saya belum menerima dokumen ini, sementara ini harus saya tanda tangan. Dan itu justru beliau mengingatkan saya. Darinya saya yang mengingat beliau, Prof ini ada tanda tangan, tolong ditunggu. Terbalik ya. Bilang, ini saya tunggu nih kok nggak ada dokumen yang masuk katanya. Gitu. Masya Allah. Itu kadang kita malu gitu dengan itu. Wah luar biasa. Sosok yang luar biasa kita rindu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah meneladani apa yang beliau lakukan untuk bisa berbuat yang sama. Terakhir Pak Direktur, apa pesan Pak Direktur untuk generasi hari ini? Tentu kita butuh generasi berikutnya yang mampu melahirkan, terutama dari IIKI, Pascasarjana IIKI, yang juga merupakan sebuah lembaga pendidikan yang banyak sekali, ya, yang mampu melahirkan generasi hebat seperti beliau, insya Allah di kedepan hari. Apa pesan Pak Direktur untuk generasi hari ini? Baik. Kalau saya sendiri berpesan baik untuk diri saya sendiri maupun untuk teman-teman atau sejawat kami yang ada di Institut Ilmu Quran Jakarta. Bagi saya sebenarnya sangat sederhana ya untuk bisa melahirkan pribadi berkualitas seperti beliau. Ini cukup melihat beliau sekarang ini. Cukup mengenang apa yang sudah beliau lakukan, bagaimana beliau bekerja, bagaimana beliau melakukan aktivitas dan tanggung jawabnya, ya, yang sangat luar biasa banyaknya itu saya kira kita semua masih masih ingat dengan baik ya dalam ingatan kita bagaimana beliau. Ya cukup itu kita ikuti beliau. Artinya jadi berkomitmen, berdedikasi, ya kemudian profesional. Kemudian ini yang mungkin juga ini beliau itu selalu yang juga sempat dipesankan kepada saya secara personal juga, itu bahwa mengatakan bahwa kita harus selalu menambah atau mengembangkan kapasitas kita. Atau dalam bahasa muda itu tidak berhenti belajar. Kata beliau, saya ini alhamdulillah bisa di MUI bukan karena pinter. Ini istilah beliau sendiri ya.
bukan karena pintar katanya. Padahal kan luar biasa ya. Tapi beliau mengatakan justru dengan banyak forum itu kita semakin banyak belajar dan disitulah kita bisa berkembang ya kapasitas dan kualitas diri kita. Jadi saya kira mari kita ingat beliau, kita kita terus kita kalau dalam bahasa kita jiplak beliau lah gitu ya. Copy paste yang paling gampang kita copy paste hal-hal yang positif tadi. Yang positif, jadi Masya Allah. Ya. Luar biasa. Sosok rektor yang luar biasa, sosok ilmuwan yang luar biasa. Betul. Ternyata menurut beberapa dosen yang sangat dekat dengan beliau, beliau juga seorang sosok ibu rumah tangga yang luar biasa. Dia sendiri memasakkan nasi goreng untuk suaminya, dia memasakkan untuk anak-anak dan berbagai macamnya. Yang belanja sendiri ke pasar, bahkan menurut Bu Dekan tadi cerita sama saya. Jadi Masya Allah luar biasa. Komplit lah sudah. Tapi Masya Allah. Bagi kita adalah hanya bisa meneladani. Jadi teladan. Kalau kita ceritakan akan semakin banyak teladan-teladan lagi yang tidak akan habisnya. Betul. Tapi luar biasa hari ini dari Pak Direktur, Pak Dr. Muhammad Azizan, Direktur Pasca Sarjana IKI Jakarta, ada banyak hikmah dan pelajaran yang kita bisa peroleh. Dan mudah-mudahan lahirlah generasi-generasi hebat ke depan, terutama dari IKI, dari UIN, dan banyak kampus Islam lainnya dari seluruh Indonesia. Lahirlah ulama-ulama yang insya Allah yang akan mendunia seperti beliau. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadahnya, dan mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dari setiap pelajaran yang terjadi hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Dr. Muhammad Azizan, berkah selalu, sehat selalu, sukses selalu untuk Pasca Sarjana IKI Jakarta, dan IKI mudah-mudahan tetap menjadi kampus dunia yang akan diperhitungkan di dunia internasional, menjadi pusat pembelajaran Al-Quran, Islam, ekonomi syariah, dan berbagai macamnya. Terima kasih sekali lagi, syukran kasiran. Sampai jumpa insya Allah di lain kesempatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.